Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua pemirsa Dhamma TV selalu bahagia dimanapun juga Anda berada, dengan memiliki sinar kebijaksanaan yang ada di dalam batin dan pikiran kita bersama. Pada sore hari ini kita akan membahas masalah pandangan yang benar, yang diambil dari siapapun juga, makhluk manapun juga yang ingin mencari jalan menemukan kedamaian dan kebahagiaan bagi diri pribadi maupun bagi semua makhluk. Maka dengan demikian ini, pandangan yang benar ini sangat-sangat penting. Maka dari itu mulai sekarang dan seterusnya, kita harus memahami siapapun yang melakukan kejahatan, apakah mereka mengebom, apakah mereka membunuh, ingat, mereka harus punya pandangan yang salah. Karena mereka menganggap rumah itu agama yang lain dari aku punya. Orang itu adalah agama yang lain dari aku punya. Sehingga aku melakukan itu semua. Maka mulai sekarang kita harus memiliki pandangan yang benar. Sesungguhnya yang salah bukan orang itu. Yang salah bukan rumah ibadah. Tetapi kita harus tahu bahwa musuh-musuh yang paling utama bukan orang itu, bukan tempat-tempat ibadah manapun juga. Tetapi musuh yang paling utama tepat berada dalam pikiran kita masing-masing. Maka siapapun mulai sekarang dan seterusnya memiliki pandangan benar yang seperti ini, kita bersama-sama untuk berani merevolusi mental kita. Tidak menyalahkan yang di luar, bukan rumah, bukan orang, bukan suku, bukan agama mereka. Tetapi yang salah adalah kebencian kita, keserakahan kita, kebodohan kita. Inilah yang perlu kita perbaikin di dalam cara memandang untuk memiliki pola berpikir yang benar dan baik yang sungguh-sungguh itu. Maka dengan pandangan seperti ini, tidak ada satupun yang ingin menderita. Ketika kita tidak senang, ketika kita berprasangka buruk terhadap agama tertentu, sehingga kita menimbulkan kebencian, sehingga kita siap untuk membunuh, untuk menghancurkan, untuk mengebom, sesungguhnya ini bukan sesuatu yang baik. Dia tidak memahami bahwa dia sendiri tidak memiliki kemampuan menaklukkan dirinya sendiri. Dan selalu memandang apa yang dilakukan itu benar. Ternyata itu ada salah besar. Karena apa? Karena satu, pertama kali kita sudah tahu, kita takut. Kita tidak berani. Kita sebagai pengecut. Kalau kita berani, kita tidak takut, berarti kita mengikuti jalan benar. Ternyata para penjahat itu, teroris itu, dia sangat-sangat kasihan. Dia tidak tahu bahwa itu ada kejahatan. Tetapi dalam kenyataannya, sesungguhnya mereka juga tahu. Mereka selalu sembunyi-sembunyi, lari sini, lari sana, ketakutan, ketangkap. Itu sudah membuat dia menderita dan menderita. Maka dari itulah mulai sekarang kita harus memiliki pandangan yang benar. Karena semua agama punya tujuan yang sama. Sama-sama memiliki pandangan yang benar. Sama-sama bertujuan bagaimana menciptakan lingkungan, bahkan dunia ini. Selalu semua makhluk yang ada di bumi ini mengharapkan damai dan bahagia setiap saat. Maka dengan memandang seperti ini, oh iya, aku juga ingin damai dan bahagia. Mereka semuanya juga ingin damai dan bahagia. Bukan suku mereka, bukan apa yang mereka percaya, bukan apa yang mereka
rumah yang ibadah yang lainnya, tetapi tepat berada dalam batin dan pikiran kita. Maka mulai sekarang ciptakanlah bagaimana kita bersama-sama menciptakan kedamaian, kebahagiaan di dalam diri kita masing-masing. Kalau sumber penggerak kehidupan kita ada tepat dalam pikiran kita, itu pula yang akan menjadi sumber apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita lakukan. Maka dengan demikian ini, siapapun yang memiliki pandangan benar seperti ini, bahwa ternyata memang benar sekali, bahwa pikiran inilah sesungguhnya sebagai penggerak dari kehidupan kita bersama, maka mulai sekarang ciptakanlah pandangan yang membuat kita selalu senang, gembira dan bahagia setiap saat. Otomatis mereka semuanya akan sama memiliki cara berbicara bagaimana apa yang sumbernya bahagia, ucapan pun akan membahagiakan pihak yang lain. Apapun pikiran yang membahagiakan itu akan dilakukan, mampu membawa kebahagiaan bagi pihak yang lainnya. Inilah yang dikatakan bahwa mereka memiliki pandangan benar karena kita semua tidak mau menderita. Kalau kita sudah mampu menciptakan kebahagiaan yang terus-menerus seperti ini, inilah yang dikatakan surga sudah terciptakan di dalam diri kita masing-masing. Dengan sistem pola yang seperti ini, itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa, membuat semua makhluk di alam semesta ingin mencari teknik, cara yang sama. Inilah yang dikatakan belajar untuk membuang semua penderitaan kita, membuang kekotoran batin kita, membuang sampah-sampah yang tidak berguna dalam pikiran kita, tetapi membangkitkan pikiran-pikiran yang mampu menciptakan berlian, yang mampu menciptakan kedamaian, yang mampu menciptakan kebersihan dalam batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing. Siapapun yang mampu menciptakan kondisi batin dan pikiran seperti ini, mereka sudah mendapatkan kedamaian, kejernihan, kebahagiaan yang luar biasa itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan pandangan benar itu ternyata sangat-sangat dibutuhkan oleh kita bersama. Maka dari itulah mari kita membahas secara detail. Pandangan benar itu kita harus memandang, mengerti, dan memahami apa saja yang membuat aku menderita. Ini pun akan membuat penderitaan bagi pihak yang lain. Maka kalau aku dibunuh, aku menderita. Kalau aku dirampok, aku juga menderita. Kalau aku diperkosa, aku juga menderita. Kalau aku dicaci maki, difitnah, dikata-katain kasar, dibohongin, aku menderita. Ketika kita tahu aku menderita seperti ini, timbal baliknya mereka juga akan menderita seperti itu. Maka kita sebagai orang yang bijaksana, jangan melakukan penderitaan bagi pihak yang lain. Kalau kita bersama telah mampu menciptakan kebahagiaan dalam pikiran kita, mampu menjaga kejernihan, mampu menjaga kedamaian di dalam diri kita masing-masing, ini sebagai dasar yang sangat-sangat penting. Karena kita paham, kita adalah komputer yang sedang berjalan. Semua orang memiliki komputer di dalam otaknya masing-masing. Maka kita sendiri secara pribadi adalah programmer bagi diri kita pribadi masing-masing. Maka mulai sekarang, apapun yang kita inputkan, masukkan ke dalam komputer kita, kalau semua virus yang jelek, yang kotor, yang menghancurkan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk pihak yang lain, ini merupakan programmer yang tidak pintar
di dalam mengisi program-program ke dalam komputer kita pribadi masing-masing. Maka mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita bersama-sama. Cara yang salah, teknik yang salah, program yang salah yang kita berikan kepada orang lain, karena kita sudah terprogram dengan cara yang salah di dalam pikiran kita pribadi masing-masing. Marilah kita merevolusi program-program itu, jangan sampai kita isi lagi ke dalam pikiran kita. Kalau itu sudah kadung, sudah terlanjur, marilah kita hentikan. Jangan diucapkan, jangan diajarkan kepada orang lain, karena kita tahu, aku salah. Memasukkan program-program yang tidak baik itu membuat aku menderita. Ternyata ini juga membawa penderitaan bagi pihak-pihak yang lain. Marilah kita buang semua program yang salah itu, dan kita mulai sekarang menciptakan bagaimana mampu memasukkan program yang benar, yang baik, yang berguna. Itu akan bermanfaat untuk aku, juga bermanfaat untuk semuanya. Itulah sesungguhnya pandangan yang benar akan membawa kebahagiaan bagi pribadi maupun bagi pihak yang lainnya. Semoga kita juga mampu melaksanakan tugas yang agung dan pembawa kedamaian. Itulah sesungguhnya Dhamma TV, selalu damai di hati. Kita harus memahami, siapapun juga manusia di dunia ini, selalu kalau bisa memiliki pandangan yang benar. Karena semua orang juga ingin memperoleh, mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di dalam batin dan pikirannya. Kalau pandangan kita salah, itu akan membuat kita menderita, membuat kita susah. Maka siapapun yang sadar seperti ini, pasti mereka juga ingin mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan di dalam diri mereka masing-masing. Itulah yang dikatakan semua orang ingin mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan, maka mereka juga harus memiliki pandangan yang benar di dalam cara hidup kita masing-masing, dimanapun kita berada. Tidak perlu untuk menunjukkan KTP, karena itu mindset yang penting bagi diri kita secara pribadi masing-masing. Bila mana kita ingin membangkitkan supaya kita memiliki pandangan-pandangan benar ini, marilah kita mulai sekarang dengan keberanian. Pagi, siang, sore, malam, problema, masalah yang muncul dalam satu hari ketika kita aktif dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita catat ada masalah apa saja. Satu. Kedua, masalah apa lagi yang lainnya. Ketiga, masalah apa lagi yang lainnya. Keempat, dan seterusnya. Kita ada masalah. Kita catat semuanya. Disinilah yang dikatakan ini sebagai sebab. Maka masalah itu kita harus mencari apa yang merupakan sebabnya. Tadi itu adalah akibat, sekarang kita cari sebabnya. Misalkan tadi kita ngomelin pegawai kita, marah-marahin pegawai kita. Mengapa aku marah? Carilah sebabnya. Oh, aku marah begini. Renungkan, analisa. Manfaatnya, ruginya. Anak buah tidak senang sama kita. Teman-teman juga tidak senang digitukan. Maka dengan demikian kita melihat ada keberanian untuk merubah, merevolusi cara berpikir yang salah. Bagaimana kita tidak memarahi mereka. Bagaimana kita mampu menciptakan pikiran yang penuh dengan cinta kasih. Kita harus berani mengkoreksi, merenungkan, dan menganalisa secara terus-menerus tiap malam seperti itu. Maka cinta kasih yang kita harapkan itu akan muncul dalam diri kita. Oh, ternyata saya terlalu emosi.
ternyata aku terlalu cepat memberikan keputusan. Maka mulai sekarang dan seterusnya, setiap ada masalah, kita lebih baik ketika pikiran ada kacau, ada jengkel, ada benci, ada curiga, sebaiknya negative thinking itulah yang menyebabkan kita bicara yang negatif. Sebaiknya kita minta waktu 5 menit. Masuk ke kantor dulu terlebih dahulu. Renungkan, analisa. Bagaimana aku harus berbicara sama anak buah. Supaya kita mampu meredahkan kebencian, curiga kita, prasangka buruk kita. Lalu kita mancarkan cinta kasih. Apa yang terbaik yang harus aku lakukan, aku ucapkan untuk anak buah kita. Tidak seperti dulu langsung kita direct. Maka dengan kesabaran itulah yang dikatakan kita latih bersama dalam kehidupan sehari-hari supaya kita menghentikan sejenak masalah itu. Kita diamkan diri untuk meredahkan dalam pikiran kita. Ketika kita sudah tenang, disitulah kita mulai punya inisiatif, punya ide, punya cara untuk mengatasi problem demi problem dengan sebaik-baiknya. Siapapun juga yang melakukan seperti ini secara terus-menerus. Kalau kita continue tiap malam kita dengan jujur dan berani mencatat masalah demi masalah kita, kan cari sebab-sebabnya, ini otomatis kita akan menjadi seorang mampu menyelesaikan masalah apapun juga dalam 1 tahun. Kita lakukan seperti itu. Ini bagaikan kita mencari teknik untuk mengurangi penderitaan dalam pikiran kita. Dalam waktu 1 tahun kita belajar mengikis penderitaan, mengikis kekotoran batin kita. Pasti kita yakin 1 tahun akan memiliki kemampuan membersihkan 1% penderitaan kita, 1% kekotoran batin kita. Karena kekotoran ini tidak sampai kita ucapkan melalui ucapan kita, mengena kepada orang-orang bawahan kita, orang-orang yang sekitar kita, karena kita memiliki pandangan yang benar, karena aku ingin bahagia. Demikian juga makhluk yang lain juga ingin bahagia. Inilah yang dikatakan cara yang harus kita lakukan bersama untuk mengerti, memahami, dan bagaimana kita bersama-sama bersinergis menjalankan tugas seperti ini. Ini merupakan kewajiban kita bersama karena kita belajar untuk mengurangi penderitaan kita, meningkatkan kebahagiaan kita di dalam manajemen pola berpikir kita yang akan mampu menciptakan cahaya dalam batin dan pikiran kita. Itulah tujuan hidup kita bersama untuk merealisasi kebenaran-kebenaran yang berada di dalam batin dan pikiran kita. Karena agama sesungguhnya bukan terletak di KTP, bukan terletak di rumah, di gereja, di wihara, maupun di masjid, tetapi tepat berada di dalam kualiti batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing. Kalau kita mendapatkan informasi bahwa agamaku yang terbaik, paling bagus, paling hebat, okelah kita katakan betul. Tetapi Anda jujurlah, lihat, dengan hebatnya agamaku yang terbaik, sudahkah kita mendapatkan manfaat dengan mengagungkan agama kita seperti itu? Tetapi kalau pikiran tetap gelisah, tetap takut, tetap jengkel, tetap marah, tetap kacau, tetap frustasi, tetap stres, ternyata Anda tidak mendapatkan manfaat di dalam merubah pikiran kita. Walaupun orang mengatakan agama kita yang paling jelek, tetapi Anda mampu memiliki pandangan-pandangan yang benar, mampu menciptakan pikiran Anda selalu damai dan bahagia.
Karena semua orang memahami bahwa selama penderitaan masih ada dalam pikiran kita, kita cari sebabnya, langsung kita mampu mengatasinya, otomatis pandangan ini akan membawa manfaat yang luar biasa. Ajaran ini bukan milik siapa-siapa, tetapi milik kita bersama untuk menata ulang supaya cahaya-cahaya terang benderang, kejernihan, kedamaian selalu muncul terus menerus di dalam batin dan pikiran kita. Dengan sistem cara seperti inilah kita berjuang bersama untuk menciptakan secara pribadi di dalam dunia ini. Karena dunia ini tepat berada di dalam pikiran kita masing-masing. Siapapun yang sudah memulai menciptakan kondisi kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini, itulah sesungguhnya mereka sudah mampu menjalankan agama yang sesungguh-sungguhnya. Tetapi kebanyakan daripada kita, mungkin bisa dikatakan 99%, kita masih kacau, kita masih bingung, kita masih stres, kita masih menderita dalam pikiran kita. Berarti kesalahan bukan KTP yang kita tulis agama ini. Kesalahan adalah kita sendiri yang tidak mau menciptakan pandangan benar di dalam pikiran kita secara pribadi. Maka dengan demikian jangan salahkan agamanya, jangan salahkan orangnya, jangan salahkan tempat ibadahnya, tetapi yang salah berada tepat di dalam pikiran kita yang masih benci, jengkel, marah, takut, bingung, stres. Kalau kita mampu memperbaiki pikiran yang salah ini, itulah yang dikatakan kita akan menjadi manusia yang berani untuk menyapu bersih, menyapu terus untuk batin dan pikiran kita tambah lama tambah bersih, tambah lama tambah jernih, tambah damai dan lebih bahagia. Itulah sesungguhnya tujuan kita untuk membangkitkan pandangan-pandangan benar ini akan membawa manfaat yang sangat luar biasa, baik secara pribadi maupun secara umum. Siapapun juga yang menjalankan seperti ini tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu kita kasih merek ini agama ini atau agama itu. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bersama-sama mampu memiliki pandangan yang sungguh-sungguh benar, yang menciptakan lebih damai, lebih harmonis, lebih senang, lebih positif, dan lebih bahagia. Itulah sesungguhnya tujuan kita untuk menciptakan pandangan-pandangan yang benar seperti itu. Bukan terletak di dalam manapun juga, bukan terletak dari ucapan guru siapapun juga, tetapi tergantung bagaimana cara kita mengolah pikiran kita secara pribadi untuk mendapatkan kejernihan, kedamaian, dan kebahagiaan setiap saat. Itulah sesungguhnya pandangan benar yang sangat-sangat hebat telah kita perbaikin di dalam mindset, pola berpikir kita, sehingga cahaya kehidupan itu akan menjadi sinar penerang yang langsung muncul di dalam pola pikir kita secara pribadi. Otomatis ini akan menjadi sumber kekuatan yang sangat dahsyat. Semua orang menjalankan dengan demikian, semua orang mendapatkan cahaya kehidupan yang penuh damai dan bahagia. Semoga kita mampu membangkitkan dan mengerti akan pandangan benar seperti itu. Kita harus paham bahwa sesungguhnya di dalam apapun juga ada sesuatu yang bisa menghambat kita untuk memiliki pandangan yang benar itu. Yang pertama adalah penyakit dalam batin dan pikiran kita sendiri.
yaitu keserakahan, kebencian, kebodohan kita, kekacauan, dan keraguan-raguan kita. Kalau 5 faktor ini ada, ini akan menghambat sama sekali. Maka dari itu kita ragu-ragu, apakah benar? Menurut ajaran yang lain begini, menurut Buddha begini, akhirnya kita bingung sendiri. Maka dari itulah yang dikatakan, kita akan jadi bingung dan kacau bila mana kita tidak ada keberanian untuk belajar dengan sungguh-sungguh, belajar untuk mencari kebenaran itu. Kita bisa buka melalui internet, kita bisa datang kemanapun juga, ke ahli-ahli agama masing-masing. Belajar terus. Anda boleh belajar ke ahli yang Islam, Anda boleh belajar ke ahli yang Kristen, Anda boleh belajar yang ahli ke Katolik, yang ahli ke Buddha maupun agama yang lainnya. Dengan demikian supaya kita menghilangkan keraguan itu, maka keraguan itu akan hilang bila mana kita mendapatkan tuntunan, mendapatkan motivasi, mendapatkan pengertian dari mereka-mereka yang sudah master di dalam bidang mereka masing-masing. Maka dengan demikian inilah penghambat-penghambat itu akan bisa dilenyapkan, disingkirkan di dalam pikiran kita masing-masing. Ketika kita belajar ke bidang-bidang ini, disinilah kita akan menjadi manusia yang lain dari yang lain, yang punya wawasan yang luas, berani untuk merevisi mental, karena kita juga percaya semua agama itu bagus, baik, bermanfaat. Marilah kita pelajari semua, sehingga dengan demikian kita tidak akan ragu-ragu, tidak akan bimbang lagi. Apalagi kita tahu juga bahwa Sang Buddha adalah manusia yang pertama kali selama 6 tahun masuk ke hutan, belajar untuk melihat pikirannya sendiri, memperhatikan secara terus-menerus bagaimana supaya beliau memiliki kemampuan mengerti pikiran yang model apa yang membuat kita menderita, pikiran model apa yang membuat kita bahagia, dan pikiran yang model bagaimana membuat kita bebas dari penderitaan, bebas pula dari kebahagiaan, sehingga kita di luar kebiasaan cara berpikir kita, sehingga kita akan mendapatkan pola berpikir yang lain dan yang lain super berbeda. Itulah yang dikatakan ketika dia mencapai kemampuan yang sangat dahsyat. Beliau itulah menjadi manusia yang tidak pernah menderita lagi selama 45 tahun ketika dia mencapai kebuddhaan hingga wafatnya. Tidak pernah menderita. Mengapa? Kita menderita itu karena masih punya kekotoran batin. Kita bisa menderita karena kekotoran batin itu kita selalu pikiran ini masuk kecemplung, melekat di dalam kekotoran-kekotoran batin itu tanpa kita sadari, karena kita sudah terhanyut, terbawa di dalam kekotoran batin yang terus-menerus seperti itu. Wajar kita semua akan kecemplung di dalam penderitaan yang terus-menerus, di dalam pandangan-pandangan yang salah karena arahnya yang salah. Tetapi Sang Buddha itu satu-satunya manusia yang berani. Oh, ternyata hanya begini. Kalau begitu, aku tahu, aku menderita karena arah energi pikiran kita memandang masuk ke dalam penderitaan itu. Sekarang, arah pikiranku, batinku selalu di atas dari semua penderitaan-penderitaan, hanya ditonton, dilihat. Aku tahu, memang ada senang, ada tidak senang, ada cinta, ada benci, ada bahagia, ada penderitaan. Tapi aku tidak mau masuk ke cemplung lagi, karena aku sudah mengalami tak terhitung banyaknya
pikiran selalu masuk membuat aku menderita. Sekarang ini aku harus di luar kebiasaan itu, selalu di atas dari dualisme, bukan suka, bukan duka, bukan untung, bukan rugi, bukan pujian, bukan celaan, sekedar tahu saja positif negatif muncul. Itu hanya permainan pikiran kita sendiri, sehingga dengan cara seperti ini Sang Buddha adalah satu-satunya manusia yang memahami bahwa pandangan-pandangan salah itu menyebabkan kita menderita. Pandangan-pandang benar itu akan menyebabkan kita mampu melatih untuk membebaskan dari semua penderitaan. Itulah tujuan kita untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, karena telah menemukan guru yang sangat super hebat, super berani, yang pertama kali berani merevolusi tata cara di dalam membabarkan ajaran-ajaran agama, sehingga dengan demikian tidak perlu diragukan lagi. Pandangan Sang Buddha ini bisa dipakai oleh semua orang, karena semua orang sama-sama belajar untuk menganalisa dirinya sendiri, bagaimana cara yang salah menghambat kita tidak bisa mencapai kebahagiaan itu. Karena arah pikiran kita yang masuk di dalam penderitaan yang terus menerus. Maka mulai sekarang kita tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Mulai sekarang arahkan pikiran bebas dari penderitaan. Disinilah yang dikatakan, siapapun yang menjalankan dengan sistem cara seperti ini, mereka akan mampu menyingkirkan hambatan-hambatan yang menghambat kita, karena kita ragu-ragu, karena kita kurang semangat, karena kita malas, karena kita kurang kebijaksanaan kita, karena kita kurang konsentrasi kita. Tetapi ketika kita memahami seperti ini, kita tidak ragu lagi. Mulai sekarang kita penuh semangat mengarahkan pikiran untuk mencari teknik bagaimana bebasnya penderitaan, bagaimana kita terbebaskan dari semua masalah, sehingga kita sungguh-sungguh memiliki kemampuan yang sangat dahsyat lain dari yang lain, sehingga pikiran ini akan mendapatkan bebas dari semua masalah. Berarti batin kita akan terang benderang. Inilah yang dikatakan pencerahan yang luar biasa akan muncul dalam batin dan pikiran secara pribadi masing-masing. Maka dari itulah, marilah kita renungkan apa yang Sang Buddha katakan, yang kinci samudaya dhammang. Ketika pikiran kita ke arah yang membuat kita menderita, masuk dalam penderitaan, disitulah kita akan menderita. Mampu kita padamkan, stop semua ini. Jangan mengarahkan penderitaan lagi, tetapi arahkan bebas dari penderitaan. Itulah mencapai bebasnya penderitaan. Jadi tinggal dua arah. Arah yang salah membawa kita menderita, arah yang benar membuat kita bahagia. Maka semua ini tidak bisa diminta. Semua ini harus kita sendirilah yang berjuang, berusaha bersama-sama. Sediakan waktu di malam hari, pagi hari, duduk tenang, santai, dan bersamati untuk merenungkan apa itu maknanya. Arah pikiran yang salah membuat aku menderita. Arah untuk yang benar membuat aku bebas dari penderitaan. Di sini bukan hanya sekedar teori, tetapi kita praktekkan bersama untuk mendapatkan ilmu teknik yang luar biasa ini, sungguh-sungguh menjadi milik kita bersama. Karena kita semuanya bersama-sama ingin memiliki pandangan yang benar, bebas dari semua penderitaan, untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki
Disitulah yang dikatakan sumber cahaya yang tidak perlu diragukan lagi akan kita dapatkan, dan damai bahagia akan menjadi milik kita bersama. Itulah sesungguhnya hal yang sangat baik dan sangat bagus harus kita laksanakan secara pribadi masing-masing. Semoga semua jalan terang akan menjadi milik kita bersama. Kebahagiaan akan menjadi keindahan dan kedamaian bagi semua makhluk. Sesungguhnya kita sudah jelas bahwa tujuan dan maksud daripada memiliki pandangan benar ini untuk kita mengerti dengan sangat-sangat jelas. Karena Sang Buddha ini sangat piawai di dalam seni kehidupan kita. Maka seni kehidupan ini sudah diajarkan, diberikan kepada kita bersama. Ingat, pikiran yang keluar melalui keenam indera kita ini sebagai sebab yang akan membuat kita menderita. Karena sebabnya ada, penderitaan itu muncul. Pikiran, mata mau ini, telinga mau itu, hidung mau demikian. Akhirnya kita kacau dan bingung untuk menentukan apa yang kita inginkan yang begitu banyak. Itulah yang membuat kita menderita. Demikian juga kita harus paham, jalan untuk mencapai pencerahan itu adalah keberanian kita bersama. Pikiran melihat pikiran sendiri. Disinilah jalan untuk menemukan penerang hidup yang ada dalam batin dan pikiran kita pribadi masing-masing. Jalan mana yang menggelapkan batin kita, jangan diarahkan pikiran ke sana. Jalan mana yang membuat kita tercerahkan, marilah kita bersama-sama ke arah sinar yang terang benderang secara terus-menerus. Inilah yang dikatakan kita tergantung kebiasaan demi kebiasaan yang kita ciptakan dalam pikiran kita pribadi masing-masing. Maka tidak perlu ragu dan tidak perlu bimbang bahwa sesungguhnya pikiran inilah yang merupakan sumber inti yang paling penting. Marilah kita dengan jujur berani untuk belajar melihat ke dalam pikiran kita secara pribadi masing-masing. Karena Sang Buddha sudah mengatakan, pikiran ini sesungguhnya hanya cuma ada dua yang sangat-sangat aktif yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apakah itu positif, apakah itu yang negatif. Kita sendiri pribadi condong arah positif atau condongnya ke arah negatif. Inilah yang menjadi kebiasaan secara pribadi masing-masing. Kalau kita condong ke arah negatif, kalau kita juga diisi program yang negatif, sehingga kita juga mengarahkan pikiran menuju ke negatif, sehingga gelisah, takut, bingung, benci, jengkel, mangkel, marah, kecewa, stres, dan menderita, kita arah ke sana. Disinilah yang dikatakan pandangan yang seperti ini salah besar. Kasihan yang memiliki cara berpikir seperti itu, karena dia mengarahkan dengan pandangan yang salah menyebabkan dia menderita. Maka mulai sekarang marilah kita bersama-sama bagaimana untuk merubah. Ini berarti revolusi mental, berani untuk menaklukkan musuh-musuh yang salah di dalam diri kita. Kita tidak mau salah jalan lagi. Kita merevolusi pikiran itu, ditarik menuju yang positif. Sumber kebahagiaan yang telah kita ciptakan ini harus kita kembangkan secara terus-menerus, tidak boleh berhenti. Karena pertarungan dalam kehidupan ini hanya ada dua faktor.
Aktor mana yang menang? Aktor yang negatif atau aktor yang positif? Itu tergantung daya kerja kita masing-masing. Kalau kita mulai sekarang tidak ada perubahan, tetap kecemplung ke aktivitas yang negatif terus-menerus, otomatis kita menderita secara terus-menerus. Tetapi sebaliknya, kalau arah pikiran kita sangat aktif membangkitkan yang positif, inilah akan yang membuahkan buah kebahagiaan itu. Apalagi kita juga memahami Sang Buddha dengan penuh keberanian 2600 tahun yang lalu, dengan mata batin yang jernih dan bersih, dia punya memiliki radar yang sangat-sangat sensitif, mampu mendeteksi gelombang-gelombang pikiran semua makhluk. Ternyata semua makhluk pikirannya sama, gesit, lincah, liar, lari sesuka-sukanya, sehingga mereka menghasilkan arah yang tidak menentu. Bingung, kacau, frustasi, stres, amburadul terus muncul di dalam dirinya masing-masing. Tetapi kita yang punya pikiran, marilah kita jujur, tanyakan ke dalam diri kita masing-masing, kita condong pakai yang mana? Kalau kita masih tetap menggunakan yang negatif ini, setiap detik Sang Buddha katakan, energi yang muncul dalam pikiran kita itu 10 pangkat 12, 1 triliun, yang sangat-sangat banyak. Kalau energi yang semburat ini begitu banyaknya, tetapi membuahkan penderitaan, membuahkan ketakutan, kecemasan, kekecewaan, bingung, stres, sangat-sangat disayangkan. Kita punya pikiran, tapi pikiran itu tidak membawa manfaat. Tetapi, kalau kita mulai sekarang pandai memanfaatkan dengan mengerti, memang benar, pikiranku itu rajin, tapi yang pemilik pikiran itu tidak tahu bagaimana cara mengerjakan pikiran itu. Sekarang Anda sudah tahu. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda menjadi pemimpin pikiran itu. Berilah pikiran bekerja. Hai pikiran, mulai saat ini dan seterusnya, kau harus bekerja menurut apa yang aku inginkan. Karena kita semua ingin menjadi manusia yang sadar. Manusia yang sadar, dia tidak mau gelisah, takut, cemas, bingung, frustasi, stres. Itu tidak ada satupun yang mau sampah dalam pikiran seperti itu. Mereka ingin mendapatkan pikiran yang penuh cinta kasih, penuh kedamaian, penuh dengan kebahagiaan. Itulah yang harus kita cari bersama. Maka dengan demikian, marilah kita mengsugesti diri kita masing-masing, tidak perlu ragu. Waktu kita berjalan kemanapun juga, olahraga di pagi hari, sambil lari, ucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai, sadar damai, terus menerus. Kita di mobil sadar damai, kita naik sepeda motor sadar damai, naik sepeda, bekerja, mencangkul, memotong padi dan macam-macam. Apapun yang kita kerjakan, jangan lupa, rajin-rajinlah untuk membangkitkan pikiran positif, sadar damai saja terus-menerus. Akhirnya, kita akan mampu menciptakan surga di dunia ini. Energi positif ini akan membawa kita bahagia dan bahagia terus-menerus. Dan pada satu saat nantinya, marilah kita melihat ke dalam batin dan pikiran kita secara pribadi dengan jelas dan berani. Jangan keluar hal-hal negatif itu, tetapi masuk ke dalam pikiran, melihat ke dalam pikiran dengan jelas dan terang. Supaya apapun yang membuat kita menderita, harus tegas dan berani. Buang semuanya yang negatif itu. Buang semua yang negatif yang membawa penderitaan bagi kita. Supaya kita mampu mengontrol,
menjadi pemimpin kita batin dan pikiran kita secara utuh, secara tepat, secara benar, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat-sangat dahsyat. Disinilah yang dikatakan, siapapun juga yang pandai menjadi pemimpin, mereka akan mampu mengendalikan keenam indranya dengan tepat dan benar. Tidak memasukkan apapun yang mampu membuat dia menderita, yang negatif tidak pernah masuk melalui keenam indranya. Supaya kita mencegah dan menutup musuh-musuh yang mau menyerang batin dan pikiran kita. Supaya kita bebas dari penderitaan itu. Dengan teknik kepandaian seperti ini, itulah sebagai pemimpin yang terhebat di alam jagat raya ini, yang tidak memasukkan virus-virus yang tidak berguna dari siapapun juga, tidak dimasukkan ke dalam otak dan pikiran kita. Dengan demikian kita akan lebih damai dan lebih bahagia. Demikian juga pikiran-pikiran positif akan kita dapatkan bila kita berani untuk memasukkan program-program yang positif dari siapapun juga yang berbicara melalui keenam indera kita, untuk kita simpan di dalam memori kita, untuk menciptakan program yang paling positif, membentuk pola-pola positif dalam pikiran kita, sehingga pikiran ini dikelola sedemikian dahsyat, demikian hebat. Mana saja yang membuat kita menderita, boleh sekarang kita tidak mau mengikuti lagi. Mana saja yang membuat kita lebih damai, masuk ke dalam, lebih dalam, masuk. Energi semua kekuatan batin dan pikiran kita makin fokus ke dalam batin dan pikiran kita, sehingga pandangan ini akan menjadi sinar yang terang benderang. Itulah kita semua akan menjadi batin yang tercerahkan, akan menemukan hakikat Tuhan yang Maha Suci, karena kita semua membiasakan batin dan pikiran suci, bersih, tenang, damai, dan bahagia. Itulah yang dikatakan pandangan benar ini sungguh hebat, membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Mari kita laksanakan dengan sesempurna mungkin. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.